rabbal alamin. Kemarin kita sudah membuka dengan muqaddimah ya. Bismillah, kemudian membahas tentang biologi yang pengarang kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah seorang ulama yang kealimannya, kecerdasannya itu diakui oleh ulama dunia, menjadi sentral ilmu tasawuf. Jadi dunia itu, ulama dunia, umat Islam dunia itu kalau bicara tasawuf maka sentralnya kepada Imam Ghazali. Sumbernya dari Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beliau melanjutkan mu'alafatnya dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulih wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita akan membahas Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah itu pendek apa panjang? Pendek ya, Alhamdulillah. Tapi maknanya sangat luas sekali. Karena kalau dilihat dari secara lughat, dari bahasa, itu hanya simple, artinya segala puji bagi Allah. Segala bentuk pujian bagi Allah. Nah, pujian ini di dalam kalimat Alhamdulillah memiliki 4 unsur, yaitu Qudus ala Qudus, Qudus ala Qudus, kemudian Qudus ala Qudus. Tadi saya ulangi, ada 4 unsur. Pertama Qudus ala Qudus, kemudian Qudus ala Hudus. Bedanya Qudus sama Hudus ya. Qudus Allah Maha Suci, Hudus itu baru, artinya makhluk. Qudus ala Qudus, Allah memuji Allah. Qudus ala Hudus, Allah memuji makhluknya. Kemudian Hudus ala Qudus, makhluk memuji Allah. Kemudian Hudus ala Hudus, makhluk memuji makhluk. Semua keseluruhan pujian itu hakikatnya milik Allah. Ini kalau saya nggak terangkan, paham nggak maksudnya? Paham ya? Ini kalau paham berarti udah benar setengah wali ini. Wali ya, wali murid. Jadi orang kalau paham makna Alhamdulillah saja, maknanya paham, itu berarti dalam dirinya ada tanda-tanda walian. Paham, mengerti, terus bisa praktek. Bagaimana tidak? Coba kita bahas sedikit. Alhamdulillah yang kita sering ucapkan setiap hari setelah sholat, kita zikir Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Chandra punya bisnis peternakan sapi, kemudian penjualan sapi di bulan Idul Adha. Beliau tadi baru cerita setiap Idul Adha itu punya bisa memasarkan sapi sampai 270 ekor. Kata Kiai Sofyan, berarti Pak Chandra itu jutawan ya? Bukan jutawan, miliarder. Satu ekornya 30 juta kali 270 itu 2 miliar 700 juta. Miliarder. Pak Chandra dapat rezeki, kemudian ucapin Alhamdulillah. Kita di sini semuanya ngaji ini, kalau bukan sebab karena kecintaan Allah kepada kita, tidak sampai kita di sini. Tidak akan pernah sampai. Saya ngajak orang itu bukan ngajak jenengan saja. Ngajak orang itu ratusan.
saya ajak semua agar supaya pada duduk ngaji. Karena memang saya dari dulu sampai sekarang itu prioritas dakwah saya secara khusus spesialis masalah ngajar ngaji. Karena saya tahu rumus dalam agama. Di dalam agama itu afdhalul thariqah ta'lim wa ta'allum. Sebaik-baik thariqah, apa itu thariqah? Jalan menuju Allah. Sebaik-baik jalan menuju Allah adalah jalannya orang yang di dalam jalannya seorang yang di dalamnya ada orang yang sedang belajar mengajar. Karena dengan ilmu kita tahu benar. Dengan kita tahu benar maka ibadah kita jadi benar. Nah, ibadah yang benar ini yang akan mengantarkan kita menuju Allah. Kita duduk di sini, ini nikmat bukan? Kalau nikmat berarti kalau kita mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Kita punya istri cantik, alhamdulillah. Punya anak pinter, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Kita diangkat di PT jadi manajer, alhamdulillah. Usahanya lancar, alhamdulillah. Segala bentuk sesuatu kenikmatan, maka pasti kita akan sematkan kalimat alhamdulillah. Yang memang kita mesti harus ngaji. Jadi setiap kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat, kita tidak sebatas mengucapkannya secara lisan. Kita punya harta diberi rezeki sama Allah, alhamdulillah. Banyak yang hanya mengucapkan secara lisan, tetapi karena tidak tahu ilmu, tidak mengerti, tidak tahu apa makna dalam alhamdulillah itu sendiri, sehingga hanya sebatas alhamdulillah secara lisan. Alhamdulillah itu kan bentuk syukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji yang mana? Yang 4 unsur. Allah memuji Allah. Di dalam Al-Quran dalam surat At-Taha Allah mengatakan Anallahu la ilaha illahu Anallahu la ilaha illa ana. Kemudian Allah memuji dalam Al-Quran dengan kalimat Subhanallah, Allah dan sebagainya, banyak ya. Allah memuji Allah, ya jelas kalau Allah memuji Allah sendiri, ya pujiannya untuk Allah. Itu agak mudah untuk dipelajari. Kemudian kudus ala kudus, Allah memuji makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin. Kemudian Allah memuji sahabat di dalam Al-Quran dalam ayat walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kufar. Ayatnya ini ayatnya begini. Ayatnya harus di sini, jangan di situ. Itu sudah nggak kuat di situ. Sama mana tadi? Allah memuji sahabat di dalam Al-Quran. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwan. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah siapa? Sahabat. Ruhama'u bainahum, mereka itu cinta kasih sayangnya itu sempurna terhadap sesama mereka. Digambarkan di dalam riwayat sahabat saking cintanya sempurna sama sahabat yang lain. Ketika Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah membawa sahabat yang lain, dulu hijrah ini kan orang sekarang ada istilah hijrah nggak ya? Ada ya, orang habis dari tukang mabok kemudian ke masjid taklim, itu banyak menyebut dengan istilah hijrah. Hijrah itu sebenarnya memang benar, berpindah tempat, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu membawa sahabat jumlahnya 313 orang. Kanjeng Nabi itu dakwah selama 13 tahun di Mekah, itu cuma dapat pengikut 313. Pindah semua ke Madinah. Dan pindahnya mereka ke Madinah itu enggak bawa apa-apa. Tanah tinggal, harta tinggal semua.
anak istri mau ditinggal. Jadi ada yang meninggalkan anak istri, ada yang dibawa. Jadi pokoknya nggak bikin harta tinggal semua, harta tinggal hijrah menuju Allah bersama Rasulullah. Kemudian disambut oleh sahabat Ansor, sahabat Al-Muhajirin disambut sahabat Ansor. Setelah beberapa lama tinggal di Madinah, kemudian Kanjeng Nabi memberikan satu fatwa lah istilahnya. Wahai sahabat Ansor, kalian jadikanlah sahabat Muhajirin, silahkan kalian pilih di antara mereka untuk jadikan kalian saudara. Jadi sahabat Ansor itu suruh milih nih, saya Ansor, ini Ustaz Ilham ya, sahabat Muhajirin. Kamu jurus saya, sini jurus saya. Yang lain juga milih sendiri-sendiri. Jadi suruh milih saudara. Dan tidak sebatas milih-milih doang, malah suruh milih, suruh dicukupin itu. Sampai begini ceritanya. Saya ini sahabat Ansor. Ini saya lagi gambarkan ayat Quran ya, yang Allah sampai memuji sahabat. Ruhama'u bainahum, mereka itu sayangnya sempurna dengan sesamanya. Saya paham, antum saudara saya. Punya istri enggak? Saya istri enggak punya. Saya punya 2, satu buat kamu nih. Istri udah dibagi 2 ya. Ya ini Ustaz Ilham aja pengen nambah 1 lagi nih. 1 dibagi 2 nih. Harta dibagi 2. Jadi begitu luar biasa. Allah memuji makhluk. Yang pada hakikatnya, walaupun Allah memuji makhluknya, pujian itu hakikatnya milik Allah, bukan milik makhluk. Paham nggak maksudnya? Ini kandungan mana alhamdulillah. Nanti kita akan harus ngerti biar kita nanti hidup itu damai, hidup itu tenang, hidup itu gak gelisah, tentram, gak pusing mulu. Ini kan muka-mukanya kelihatan ini. Kelihatan semua mukanya, bukan jin. Kelihatan muka-muka sering pusing. Allah memuji makhluknya. Kemudian Hudus ala kudus, Allah makhluk memuji Allah. Kita habis sholat, subhanallah, 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 maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha esa. Itu kan memuji Allah. Sebenarnya kalau kalimat-kalimat ini kita kupas, ini masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita tahu maknanya, masya Allah, masya Allah. Pokoknya nggak ada hidup itu kecuali tenang. Karena saja kita memang nggak paham ya. Jadi ya, kadang-kadang yang bikin Mas Imam pusing, stres di rumah, akhirnya mancing dulu. Itu kan. Sampai mana tadi? Makhluk memuji Allah. Jelas kalau Allah yang dipuji, pujiannya milik Allah. Kemudian makhluk memuji makhluk, kudus ala kudus, makhluk memuji makhluk. Ini kalau secara kepemilikan pujian kan makhluk memuji makhluk kan seolah-olah dohirnya milik makhluk pujiannya. Masya Allah, Ustaz Ilham, ganteng yang Ustaz Ilham, ganteng kok, ganteng, alim, pintar, tawadu, ngono sugih mana, bojone ayu, anaknya soleh-solehah, Allahumma. Semoga semuanya di sini semuanya begitu, Allahumma. Tapi mohon maaf kalau ganteng mah kayaknya ya relatif ya, nggak bisa semuanya sama ini. Kiai Sofyan ganteng, kemudian Mas Agung kok pengen ganteng Kiai Sofyan ya, ngimpi. Jangan ini. Kalau ganteng mah jangan kepengin ya. Ganteng itu wajah atau khuluqan kalau bahasa khalqan, bahasa Arabnya khalqan. Bentuk kejadian takdir kita itu jangan diminta. Kita begini mukanya itu udah disyukuri. Jangan lihat orang ganteng terus seandainya saya yang ganteng itu, jangan. Nanti bisa gila kita. Karena nggak mungkin. Jin saja jin 76 itu hebatnya luar biasa itu jin. Bisa mengabulkan semua permintaan. Saya kasih permintaan, silakan minta. Kaya, kasih kaya. Perempuan,
perempuan datang, satu lagi ini ganteng, mimpi, udah ganteng kok kepengen, gimana ceritanya coba? Kita lanjut. Hakikatnya semua milik Allah. Jadi kalau kita tahu mana alhamdulillah, saya puji Ustaz Irham dengan pujian yang sebegitu luar biasa seperti tadi saya sampaikan. Ustaz Irham ngaji tahu bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah. Walaupun beliau dipuji ganteng, dipuji kaya, dipuji soleh, dipuji tawadhu, tetap aja nggak ngaruh dalam hatinya. Ini nggak ngefek, hatinya nggak ngefek, nggak kemudian ketika dipuji, saya lebih ganteng padahal pesek hitam. Enggak ngaruh. Kenapa? Sebab kita tahu makna alhamdulillah. Walaupun kita dipuji kaya apapun, itu hakikatnya milik Allah. Kita kalau nggak diciptakan Allah ganteng, nggak bisa. Allah kalau nggak memberikan kita takdir kaya, nggak bakal kaya. Allah kalau nggak menjadikan jalan rezeki kita mudah, nggak. Jadi bagi yang dipuji nggak efek. Bahkan kalau orang-orang soleh malah kalau dipuji di hadapannya itu biasanya marah. Saya itu pernah. Guru saya beliau almarhum Al-Habib bin Al-Habsi. Saya itu real di depan beliau langsung. Ketika saya sowan kemudian ada tamu kiai. Ketika kiai itu sowan, muji beliau di depan beliau. Masya Allah, antum itu masya Allah orang luar biasa, antum zikirnya luar biasa, hatinya bersih. Langsung beliau mengatakan, sampai aja ngalungi arit nih buluku. Paham gak maksudnya? Memuji orang di hadapannya itu sama saja ngalungi arit bahasa Indonesia. Ngalungi bahasa Indonesia. Menodong celurit di lehernya, artinya membunuh dirinya. Jadi jangan kalau muji orang itu jangan di hadapan orang, jangan di hadapan orangnya itu. Cukup sampean memuji, kalau bisa memuji dengan Allah, muji dengan Allah. Makanya saya sendiri paling gak suka kalau ada orang muji-muji saya kok ada lebay gitu. Wah Gusto, wah pintar banget, wah kitab yang melotok. Saya daripada merotol tulisannya. Jadi nggak perlu begitu, karena hakikatnya semua milik. Kemudian bagi orang yang melihat orang lain memiliki kenikmatan yang lebih dari kita kalau kita menggunakan kalimat alhamdulillah nggak bakal ngiri. Saya tahu, saya ngerti bagaimana bisnis Pak Chandra itu lancar, beliau miliarder, duitnya banyak. Kemudian saya juga punya bisnis kebetulan bisnis saya bulat nggak karuan, nggak ngiri, nggak ngefek. Saya ngeliat Pak Chandra bisnisnya lancar nggak ngefek, karena saya tahu alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pak Chandra seperti itu takdir Allah yang mau kalau Pak Chandra begitu, dan Allah yang mau saya begini. Bisa dipahami? Jadi nggak ada efek. Jadi melihat orang nggak ada efek bagi orang-orang yang punya ilmu. Alhamdulillah. Makanya dengan sudah ngaji, ngerti, setiap pada sholat alhamdulillah ya, jangan ngefek. Kalau melihat orang kaya jangan pengen kaya, jangan, nggak perlu. Ada video tadi cerita tentang duniawi, cerita Pak Chandra, wah Pak Chandra miliarder, beliau langsung menyambut, walaupun miliarder kayak apa, tetap kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi miliarder dengan 2 rakaat sebelum subuh minggir, mantap ini bahasanya, minggir mantap ini. Jadi begitu. Jadi alhamdulillah itu memang harus meresap di hati. Jadi dipuji ya nggak sombong, ngelihat orang lain mendapatkan nikmat yang lebih dari kita nggak ngiri, kita tetap bersyukur dengan keadaan apa adanya. Alhamdulillah. Itu baru sedikit penjelasan alhamdulillah. Lagi-lagi saya contohkan yang sering, ini penting.
Alhamdulillah, kalau kita bisa memahami, maka ini adalah satu kalimat zikir yang sanggup, yang bisa menjebol, membongkar, menghancurkan keangkuhan dalam hati kita. Ini alhamdulillah. Saya contohkan begini. Kita lewat di jalan, melihat lajur, katakanlah di pinggir jalan. Kalau kita tahu kalimat ini bukan malah waduh orang apaan begitu, neraka itu. Kita kadang begitu kan, ngeliat kalau yang bukan apa aja lah, orang di pos roda nih, kita habis ngaji, mentang-mentang istiqomah ngaji, dapat ilmu, pulang, di situ ada orang di pos roda, main gaplean atau sebagainya. Kemudian hati kita melihat itu kadang-kadang hati kita kalau nggak disangga dengan kalimat alhamdulillah, maka itu loh langsung begini hati kita begini, badannya mah biasa tapi hatinya begini. Kabel ngaji mah gelem, bangun ngaji ucap ya itu orang-orang bener itu, orang ahli neraka itu. Tar dulu, sabar. Kalau kita tahu kalimat alhamdulillah ngeresep di hati, melihat orang seperti itu, yang ada malah bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan aku mengaji sedangkan beliau tidak. Paham ini? Jadi bukan malah menjadi sebuah kesombongan. Jadi alhamdulillah, karena tahu bahwa semua itu takdir Allah. Kita ngaji di sini nikmat dari Allah, murni, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena apapun yang kita miliki, bukan. Ini murni karena kecintaan Allah kepada kita, murni karena kasih sayang Allah kepada kita, murni ini karena pertolongan Allah kepada kita. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, nggak bakal sampai ke sini. Alasannya macam-macam. Dia ngaji, wah ini mana ngalor gitu. Wis bulat orang taruhan. Makanya kita malam ini sangat harus bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Itu sedikit ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak nanti pulang langsung malah jadi wali Pak. Jadi berubah namanya. Dikit aja. Alhamdulillah kullu hamdin fayadkhulu fi jami'il mahamid allati dzakaraha malaikatul 'arsy wal kursy wa sakanu arbaqi samawat. Jadi dalam kalimat alhamdulillah itu mencakup dari semua pujian. Baik dari pujiannya para malaikat, malaikatul 'arsy, malaikat kursi, kemudian semua makhluk yang ada di langit. Wa jami'ul mahamid allati dzakaraha jami'ul anbiya min Adam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian yang dihaturkan dari para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Muhammad kepada Allah, itu masuk dalam kalimat alhamdulillah. Kalau kita puji Allah kan sedikit banget ya. Kalau kita mau sedikit belajar sejarah, kemudian kita pelajari biografi para nabi, para al-mursalin, para anbiya, itu betapa mereka itu setiap detik memuji Allah SWT. Kalau kita kan memuji kalau sholat doang, habis sholat alhamdulillah itu aja di lisan doang ya, di lisan ya, di lisan. Ya, saya buktikan kenapa saya bicara di lisan. Saya buktikan kita jaga, kita habis sholat, setiap pada sholat alhamdulillah, subuh alhamdulillah, habis subuh dagang nasi uduk, Zatirham. Ya, biasanya kalau hari besok, hari kemarin itu laku 50 porsi. Kemudian kebetulan hari itu cuma laku 10 porsi. Padahal habis subuh alhamdulillah, laku 10 sepi banget begitu. Oh iya ini orang pada miskin. Lah baru alhamdulillah habis subuh ini. Ini orangnya. Enggak maksudnya, oh ini bisa dirham maksudnya. Kalau dulu enggak begitu. Jadi kalau kita alhamdulillahnya itu di hati, itu nggak ada gelisah.
Yang ada hanya bersyukur kepada Allah. Jadi semua pujian para nabi, kalau para nabi itu sudah detik memuji Allah, memuji dengan segala hal. Kita sebenarnya ya Bu, mestinya ya mengikuti ya belajar pelan-pelan sih, belajar pelan-pelan. Kalau sempurna sebenarnya nggak bisa, berat, pelan-pelan. Setiap hari ya kita minimal ya pelan-pelan lah kita memuji Allah. Kita dagang, kok kebetulan nggak laku, tetap kita muji Allah, alhamdulillah. Ya dagang nggak laku tapi saya masih sehat. Mereka orang-orang kaya yang penghasilannya sehari 100 juta, iya tapi punya penyakit jantung. 100 juta kurang buat bro. Kira-kira kalau yang kita melihat keadaan itu lebih beruntung kita, beruntung mereka. Terus dari jalur mana kita nggak bersyukur sama Allah? Fabi ayyi ala rabbikuma. Itu mana itu? Di dalam surat Ar-Rahman ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu berapa kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang diulang-ulang ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Menunjukkan hal yang sangat penting. Hal artinya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini kadang-kadang kita pendek berpikir, yang dimaksud nikmat mana lagi yang kita dustakan itu pemahaman secara umum. Kita dapat rezeki di PT gajian 10 juta, alhamdulillah. Kita dagang laku, alhamdulillah. Punya istri cantik, alhamdulillah. Bukan sebatas itu. Kita dagang nggak laku, alhamdulillah, masih sehat. Kemudian kita jatuh ke paduk, dengkulnya melontas, keluar darah, sakit nggak? Alhamdulillah, matanya Jadi fabi ayyi ala rabbikum itu maknanya tidak sebatas dapat rezeki harus dinikmati, harus disyukuri. Maka kalau orang sudah sampai pada tingkatan bisa memahami kalimat alhamdulillah, sudah tidak ada bahasa lagi di dalam hidupnya. Saya ini sedang diuji oleh Allah, saya ini sedang kena musibah. Itu nggak ada bahasa itu. Bahasa itu sudah hilang. Tapi jangan pulang dari sini kemudian bahasa itu hilang. Jangan, pelan-pelan. Dan dari sini pulang gak ada musibah. Semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dagang gak laku, istri, nih Bu, jangan sedih, biarin gak laku. Ya istri pusing kan, gak punya duit, ya tetap ikhtiar semangat. Jangan salah, takutnya nanti pelajaran ini menjadikan jenengan santai-santai di rumah itu. Akhirnya semangat kerjanya nggak begitu yang dimaksud. Maksudnya tetap berusaha keras, kemudian apapun yang terjadi itu baru kita tawakal, tetap kita bersyukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'ul mahmid adalah hajmul awliya wal ulama min khalqi. Dan di dalam kalimat alhamdulillah itu tercakup semua pujian yang dipuji, yang disampaikan oleh para aulia, para ulama, dan semua makhluk yang ada di bumi. Semua makhluk yang ada di dunia. Makhluk itu tidak manusia saja. Kita ini kalau memiliki telinga ini kita ajari iman. Ini kalau telinga kita ajari iman. Selama ini kita mengajari iman, apa sih yang kita ajari? Yang kita ajari kan kemungkinan kita masih baru sebatas mengajari, kadang-kadang yang diajari hati lah. Sebenarnya semua anggota tubuh kita itu butuh diajari iman. Tangan butuh diajari iman, telinga butuh diajari iman. Telinga kalau kita ajari iman, kemudian telinga itu bisa menjadi telinga yang beriman, maka telinga ini akan mendengar tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, ikan-ikan di lautan bertasbih kepada Allah Subhanahu. Cuman kita itu memang enggak budek. Telinga itu budek karena sering dengerin maksiat.
Semuanya, mata kita. Kalau kita ajari iman, mata kita itu bisa menembus hal-hal yang tidak bisa dinalar orang lain. Gitu. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Ay'amu wa naharu bil ijmal wa amma bil tafsil fa ya'jizu al khalqu anhu. Di sini pun disampaikan bahwa alhamdulillahi haqqu hamdi. Ini Imam Ghazali mengawali mengarang kitab dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, haqqu hamdi, dengan sebenar-benarnya memuji Allah. Nah, kita membahas haqqu hamdi, sebenar-benarnya memuji Allah. Ini memiliki makna yang lebih luas dari kalimat alhamdulillah sendiri. Paham ya? Kalimat alhamdulillah kalau kita bahas itu maknanya luas banget. Nah, apalagi kalau membahas haqqu hamdi, membahas sebenar-benarnya memuji Allah. Maka di sini disampaikan kita memuji Allah a'ammahu anhahu bil ijmal. Kita hanya sebatas mampu memuji Allah secara global, secara ijmal. Sini masuk. Dan sini dan masuk. Aduh. Jangan ada di luar. Ntar ada jin di luar. Sini masuk. Siapa yang di luar itu? Sini masuk. Ini masih longgar ini. Jangan di luar. Ayo yang di luar masuk. Enggak. Masuk. Sini Pak Amin sini. Masih longgar, masih muat. Longgar. Ayat. Sat sini Sat. Ini bareng Kiai Sofyan. Ini Kiai di sini biar saya hatinya jadi tambah imannya. Ini Kiai. Ini Kiai. Sat. Kenal kan beliau? Iya, itu orang tua saya beliau. Sampai mana tadi? Haqqu hamdi. Kita membahas haqqu hamdi nggak bakal sanggup. Makanya kita memuji Allah secara keseluruhan. Kalau kita memuji Allah dengan secara tafsir, maka la ya'jizu, tidak akan sah. Allah berfirman dalam Al-Quran, bagaimana ayatnya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak mungkin akan bisa terhitung. Tidak akan sanggup. Tapi ya ini bukan berarti bahasa tidak sanggup itu mendorong hati kita untuk stuck, berhenti, kemudian nggak mau mencoba untuk memuji Allah secara tafsir. Paham kan maksudnya? Tetap kita harus berusaha. Saya contohkan tadi, kita dagang nggak laku, nggak laku. Hari ini nggak laku sama sekali. Tetap kita harus belajar bersyukur. Jangan ya bolehlah kita menganggap itu musibah, mungkin ya musibah. Merasa kita menganggap bahwa itu sebuah sesuatu yang menyusahkan. Ya manusia awam bolehlah masih menggunakan keadaan seperti itu. Tapi kita udah belajar pelan-pelan. Tetap alhamdulillah. Ya saya nggak laku, tapi saya masih sehat. Masih sehat. Tetap alhamdulillah. Secara yang belajar tafsir, secara belajar dirinci, kecil-kecil dirinci. Begitu. Dan ada satu rasa syukur yang mesti harus kita kuatkan dalam hati, yang untuk bisa menjadi senjata untuk melawan semua kesusahan, kesengsaraan, kekecewaan, kekhawatiran dalam hidup kita, yaitu adalah bersyukur atas keimanan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kalau mampu mensyukuri iman yang sebenar-benarnya, dengan mengusyukuri, wah tenang banget ya. Dengan gagal orang laku, alhamdulillah saya masih beriman. Sahabat Harisah pagi-pagi ketemu kanjeng Nabi, ditanya, ya Harisah, kaifa asbahta? Wahai Harisah, pagi ini bagaimana kabarmu?
Kalau kita ditanya pagi-pagi Pak Chandra ketemu saya, Pak Chandra, kaifa haluk? Pak Chandra bagaimana kabar Pak Chandra sekarang? Alhamdulillah Ustaz, pagi ini saya sehat, alhamdulillah. Pola ini saya dapat orderan, dapat pesanan sapi sampai 200 ekor. Tapi bagaimana sahabat Harisah menjawab pertanyaan Rasulullah ketika ditanya kabar pagi hari itu? Sahabat Harisah menjawab, asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Alhamdulillah pagi ini saya masih dalam keadaan iman ya Rasulullah. Itu tuh kaya-kaya nggak ada nikmat di dunia ini kecuali iman. Buat nikmat orang begitu udah nikmat banget udah. Cuman kan jadi melanjutkan pertanyaan. Ya Harisah, fama haqiqatu imanika? Inna likulli syai'in haqiqatan. Fama haqiqatu imanuka? Fama haqiqatu imanika? Loh, kamu kok menjawab pagi ini katanya dalam keadaan beriman? Segala sesuatu itu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu imanika? Apa hakikat imanmu kok sampai ngaku waktu imannya? Kemudian Do mengatakan, nah ini agak sulit nih, kalau udah sampai iman ya harus begini masalahnya. Sungguh ya Rasulullah, aku sudah bisa merasakan antara intan permata emas dan batu itu sama. Dengan intan dan permata sama enggak? Intan permata emas batu sama enggak? Oh enggak bisa. Mau dipaksa sama itu tetap beda. Tetap beda. Boleh dibuktikan, boleh dibuktikan. Ada emas, ada batu, ada intan, kemudian disodorkan dan jenengan suruh milih, silakan milih apa? Kira-kira milih batu enggak? Enggak mungkin. Dipaksa kayak apa kita kalau belum sampai ke tingkatan iman yang sempurna, tetap enggak bisa. Dia mengatakan, saya sudah bisa merasakan antara batu dan permata itu sama. Azaftu 'anid dunya. Hati saya sudah tidak tersirat sedikit pun kenikmatan dunia. Seorang buru-buru mikiri dagang sapi. Tapi jangan masalah. Kalau besok nggak dagang sapi habis ngaji jangan. Tetap dagang sapi ntar hartanya buat dijual, buat majlis seperti itu. Sama saja. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku melihat orang-orang ahli surga di mana mereka sedang diberi nikmat oleh Allah, dan saya melihat orang-orang ahli neraka, mereka sedang disiksa oleh Allah SWT. Kemudian kan jadi mengatakan, arafta idzan farzan. Kalau begitu sambil ma'rifat, maka teguhkan hatimu di dalam posisi itu. Ini kalau udah ngaji begini kayak melayang kita. Udah kayak nggak kepengen dagang lagi, repot ya. Udah kayaknya mendingan begini aja dah, enak. Ya sebenarnya memang enak. Hidup dalam keadaan seperti itu nikmat banget, nikmat. Saya dulu merasakan, saya itu dagang, itu pengusaha. Dagang, saya itu dulu punya ruko kebuli di BCL, Grasi ada. Itu dulu waktu kita masih dalam keadaan imannya itu iman recehan, sering pusing gara-gara dagang. Kalau aku pusing, orang nggak akan karuan. Sekarang kalau semakin ngaji, tambah iman. Sekarang udah kayak enjoy banget. Mungkin kalau saya cerita real apa adanya, mungkin agak percaya nggak percaya. Saya itu hari-harinya itu 0 rupiah, percaya nggak ini? Kalau Pak Chandra 0 rupiah pusing. Tiap hari 0 rupiah pusing nggak ini? Nah pusing. Mas Ferry setiap hari 0 rupiah. Mas Ferry-nya ngaji nggak pusing, istrinya ini. Ngadepin istri gimana ya? Kan begitu. Nah ini sampai aku hamdi itu luar biasa. Ya kita minimal kalau belum bisa seperti itu, minimal jangan sampai kita kalau diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur. Minimal.
dapat gajian dari PT alhamdulillah, sehat alhamdulillah, diberi anak soleh pinter alhamdulillah, istri cantik alhamdulillah. Istri mah cantik semua, jangan bayangin yang enggak ya. Istri mah semua cantik semua. Hanya saja kita itu yang nggak bisa rawat. Jadi istri kita itu mukanya nggak karu-karuan. Nah, istri cantik kan bagaimana donaturnya Pak? Iya Pak Chandra ya. Kita nuntut istri cantik nggak dikasih donatur ya. Tergantung bendaharanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minimal lah, minimal kalau kita mendapatkan nikmat dagang kok laku. Seberapapun lakunya harus dirham, dagang kuliner, dagang nasi uduk, lakunya 5, kan itu nikmat. Walaupun kecil nih, minimal itulah kita syukur dulu alhamdulillah. Kalau memang belum bisa sakit, tetap alhamdulillah. Dagang nggak laku alhamdulillah. Usaha bangkrut belum bisa itu, minimal dapat nikmat, jangan sampai tidak bersyukur alhamdulillah. Nah, alhamdulillah bersyukur pada Allah itu ketika diberi nikmat mendekat dengan Allah. Nah, itu namanya bersyukur. Ini ada di luar, nggak ada. Kalau yang di luar masuk jangan di luar. Pak Tohir masuk jangan di luar. Kita suruhan setan semua. Bikin kopi. Oh iya. Bikin kopi siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Salawat salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi utusan Allah dan menjadi hamba Allah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu pangkatnya Rasul, Anbiya, Imamul Anbiya Mursalin. Kemudian pangkat beliau adalah Abdul Kamil. Jadi Abdul itu kan pangkat yang sebenarnya hanya dimiliki Rasulullah. Yang manusia itu nggak bisa sampai kepada pangkat itu. Makanya kadang-kadang saya kalau dengar ada di masjid begini, itu kadang-kadang ya gimana lucu-lucu gini gitu. Protokol ini Jumatan, pembawa acara Jumatan. Terima kasih pada jamaah-jamaah yang telah memberikan donatur. Alhamdulillah hari ini ada sumbangan dari hamba Allah berupa uang 5.000 rupiah. Itu nyebutnya itu hamba Allah. Udah hamba Allah 5.000 lagi. Kalau hamba Allah 1 miliar agak mending gitu, agak pantas gitu. Hamba Allah itu sebenarnya itu pangkat tertinggi, pangkat paling tinggi yang diberikan oleh Allah terhadap manusia. Itu hamba. Kalau kita nggak sanggup menghambakan diri kepada Allah, kanjeng Nabi pangkatnya hamba. Itu dinas di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam bi 'abdihi, seorang hamba. Ini pangkat hamba ini pangkat yang dimiliki Rasulullah. Sebenarnya nggak boleh disematkan kepada selain kanjeng Nabi. Kita nggak sanggup menghambakan kepada Allah, nggak sanggup. Kita itu masih memilih dunia. Gimana? Iya. Ya minimal kita ngaji lah, sedikit coba, pelan-pelan. Wa ala alihi wa sahbihi ba'di. Dan semoga salam kepada dicurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umat Nabi Muhammad yang hidup setelah kanjeng Nabi, setelah keluarganya, setelah sahabat. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngajinya cukup sekian. Soalnya kita mau melanjutkan pelajaran tentang rumus kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sengaja saya mesti harus sampaikan, dan memang saya berjuang bagaimana agar supaya kita semua tahu. Sebab kanjeng Nabi itu menyampaikan bahwa
umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, yang masuk surga cuma satu golongan, yaitu ahlu sunnah. Makanya ya kita harus jadi golongan itu kalau pengen masuk surga. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang kita nggak tahu golongan itu yang mana. Tadi malam saya baru ngaji di Grand Sentosa Asri dalam gila rutinan dia TKM-nya minta membuka majelis. Alhamdulillah tadi malam baru mulai membuka majelis. Saya terangkan tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana sebenarnya yang Ahlus Sunnah itu seperti apa sih? Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Soalnya saya itu sering mendengar NU yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah yang ngakunya Ahlus Sunnah wal, Wahabi yang ngakunya Ahlus Sunnah wal, HTI, kemudian semuanya yang ngakunya Ahlus Sunnah wal. Mereka ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah karena punya hasrat dengan mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia masuk surga, begitu. Yang diharapkannya karena dia masuk surga. Jadi seolah begini, kalau NU mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka merasa dengan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya sendirilah yang paling benar. Nah ini yang repot. Jadi ahli sunnahnya NU yang paling masuk surga, ahli sunnahnya Muhammadiyah yang paling masuk surga. Nah ini yang repot. Dan terus yang sebenarnya yang mana sih ahli sunnah wal Jamaah? Kan begitu. Makanya kita harus tahu ini. Ini ngeri masalah zaman semakin gak karu-karuan, semakin bulat-bulat, fitnah zaman semakin besar, kebenaran akan semakin tertutup, kebenaran akan semakin sulit untuk dimengerti. Makanya kita harus benar-benar detail memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan sampai salah paham. Yang pengurus NU ngajak orang-orang masuk NU, ayo masuk NU, masuk NU. Pemahamannya kalau sudah masuk NU otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah surga. Enak banget begitu ya. NU semua aja nih. Kalau memang begitu kenyataannya, lo saya parahin satu persatu rumah NU. Kalau ke NU sembelih. Dan daripada masuk neraka mending saya sembelih. Paham gak maksudnya? Kalau seumpamanya orang Muhammadiyah menganggap mereka menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan merasa yang masuk Muhammadiyah kemudian jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah surga, maka saya semua ajak masuk Muhammadiyah. Jadi paham ya? Nah, kita akan mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya apa? Seperti apa? Golongan yang mana? Kita mulai. Ini sebenarnya pelajaran ini sudah kamu kan Pak Seliman jenengan bisa sedikit. Apa jenengan yang mau nerangin? Kita yang jenengan mau nerangin, saya ngopi dulu maksudnya ya. Gantian. Tapi janganlah kalau neranginnya malah nerangin kusen. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah 30%, sudah sampai ke sini. Saya ulas sedikit bukan? Saya ulas sedikit ya, yang kemarin belum hadir lebih diperhatikan. Kita Islam maka pasti, kita Muslim maka pasti tidak bisa lepas dari Allah. Karena Tuhan yang umat Islam adalah Allah. Maka yang pertama kita bahas adalah Allah. Jadi Allah itu adalah Tuhan dari semua makhluk yang ada di dunia, bukan Islam saja. Orang kafir pun Tuhannya Allah, orang Buddha pun Tuhannya Allah. Hanya saja orang kafir, orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu nggak ngerti, nggak paham pemahamannya. Mereka punya Tuhan selain Allah. Paham ya? Allah itu adalah Tuhan yang maujud, yang pasti adanya, dan keberadaan Allah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kalau bahasa filmnya itu cling gitu. Jadi tiba-tiba ada cling, ada sendiri, berdiri sendiri.
Jadi nggak ada yang mendirikan, karena Allah itu Khaliq, pencipta. Nggak usah dibayangin, jangan dibayangin. La tafakkaru billah, walakin tafakkaru bi khalqin. Kan Nabi mereka jangan mikir-mikir tentang Allah, jangan zatnya Allah. Cukup kita mempelajari secara ilmiah saja. Jangan zatnya, kita jangan bayang-bayangin. Allah berdiri tiba-tiba ada, jangan dibayangin. Pokoknya rumusnya Allah itu berdiri sendiri. Wahdahu la syarikalah, Allah itu berdiri sendiri dan sendiri. Tuhan satu sendiri. Jadi di masa ini Allah pernah mengalami satu masa kesendirian, sendiri, belum ada makhluk apapun. Di sini nggak perlu saya panjangin lagi. Kemudian setelah Allah sendiri, kemudian Allah menciptakan makhluk. Makhluk yang pertama diciptakan Allah yaitu Nur. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini kemudian Allah menciptakan alam semesta. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Nur Muhammad. Kemudian setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan segala alam semesta. Kemudian Allah menciptakan surga, neraka, dan kemudian yang lain. Makhluk yang secara zahir kita anggap bernyawa lah katakannya. Itu yang pertama diciptakan sebelum manusia. Allah menciptakan Nur Muhammad, menciptakan surga, kemudian di surga Allah menciptakan sebelum manusia itu ada makhluk yang diciptakan sebelum Nabi Adam, yaitu bangsa jin dan malaikat. Kemudian nggak usah saya bahas lah jin dan malaikat. Nah, kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam, karena kita nanti larinya akan masalah membahas manusia, masalah bersama. Kalau bicara masalah jin dan itu dan sebagainya itu nanti ngaji di lain waktu ini. Kalau mau masalah cerita tentang jin di lain waktu ini ya. Kalau pengen ngerti, saya pengen cerita jin ya nggak apa-apa, nanti pada kali pengen kenalin. Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam itu dari seluruh penjuru dunia, diambil tanah segumpal. Jadi di dunia itu ada tanah hitam, tanah liat, tanah hijau, tanah itu diambil semua jenis tanah, dijadikanlah Nabi Adam. Makanya dari Nabi Adam manusia macam ada yang dibentuknya dari tanah liat. Tanah liat itu sifatnya karet, agak kayak karet. Bukan tanah liat itu yang agak lengket. Lentur. Nah itu jadi orangnya lentur. Ada tanah diambil dari tanah apa? Ini orangnya. Apa mana? Pojokan sana ini. Jadi macam-macam orang. Kemudian Nabi Adam diciptakan. Nah, kemudian dari Nabi Adam diciptakan itu beranak pinak sampai kemudian sekitar. Nah, sebelum Nabi Adam diciptakan itu kan sebelumnya ada namanya zaman azali. Itu satu zaman yang dimana Allah telah menentukan semua takdir di dunia. Jadi Allah sudah menentukan takdir dunia. Saya akan kembalikan lagi ke atas. Jadi sebelum manusia diciptakan itu Allah sebenarnya di dalam alam arwah sudah membagi manusia menjadi dua kelompok. Itu orang yang ta'arrafa, orang yang saling kenal. Orang yang sudah kenal di alam arwah di dunia itu maka iktalafa. Ini yang di sini hadir di sini. Ini insya Allah ini ada orang-orang yang dulu dalam arwah orang yang kenal. Memang satu keluarga. Orang yang memiliki bendera putih. Di dalam alam arwah itu ada orang yang tanah karo, yang tidak kenal, yang di sana juga tidak sama. Jadi orang itu
tidak akur, kalau istilah tidak akur ya. Hasratnya berbeda. Sing ini seneng ngaji, sing ini dijawab ngaji susah setengah mati. Itu udah dinas oleh Allah sebelum diciptakan jadi manusia. Di dalam alam arwah itu ada orang yang tanakan, orang yang memang bukan keluarganya, orang yang memang benderanya berbeda. Maka di dunia ikhtilaf. Ya di dunia diajak ngaji sama doer itu enggak mau ngaji, nggak bakal mau ngaji karena ikhtilaf di dalam alam arwah itu udah ikhtilaf karo, udah nggak bisa. Kemudian sampai kemudian jadi Nabi Adam, kemudian manusia semuanya menjadi tergolong-golong menjadi dua. Kita lanjutkan sampai ke titiknya ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dari zamannya Bani Israel dulu kan Nabi sudah mengatakan Bani Israel pecah menjadi 72 golongan. Nah, kan Nabi Muhammad juga mengatakan umatku juga akan pecah menjadi 73 golongan bahasa itu. Semuanya masuk neraka. Jadi kan Nabi menyampaikan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina billah kulluhum finnar. Umatku besok juga akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Jadi semuanya masuk neraka. Jangan tenang-tenang. Semuanya masuk neraka. Ini bahasa yang pertama disampaikan Rasul, semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali golongan yang satu. Kemudian ditanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang selamat? Jadi mengatakan ma ana alaihi wa ashab. Orang yang selalu membersamai Rasulullah dan sahabatnya. Orang yang selalu bersama Rasulullah dan sahabatnya kemana saja beliau pergi. Orang yang selalu hidup bersama Rasul dan sahabatnya. Orang yang kemana-mana membawa Rasul dan sahabat. Saya nanya nih. Kalau melihat hadis ini, hadis ini mengatakan yang selamat cuma satu, yaitu orang yang bersama Rasul dan sahabat. Kita bersama enggak? Berarti kita masuk neraka. Dia pun nggak bisa ditawar. Ini udah hadis semua, nggak bisa ditawar. Kita itu udah dijamin ahli neraka sama Rasulullah. Sudah dijamin masuk neraka. Allahumma nawadzubillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Gimana ceritanya itu lapar kayaknya ini. Kadang-kadang saya udah dimasakin dicari cara. Jadi kita kalau lihat hadis itu udah pasti masuk neraka. Karena kita nggak bersama Rasulullah. Maka bagaimana solusinya agar kita selamat menjadi satu golongan ini? Ya bersamai Rasulullah. Bareng dengan Rasulullah, jangan pisah. Caranya bagaimana? Caranya Rasulullah itu wafat, Kanjeng Nabi itu meninggalkan santri sejumlah 120 sahabat. Nah inilah orang-orang 124.000 sahabat ini yang akan menjadi orang yang menjadi mata rantai estafet cantolan ilmiah kita yang nyambung kepada Rasul, sehingga kita itu dianggap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara tidak langsung hadis ini sedang memberikan penegasan yang setegas-tegasnya kepada kita bahwa kita sekarang itu wajib berguru. Wajib. Gak berguru berarti alul bi. Kenapa? Islam itu adalah inna dina indallah Islam. Islam itu agama. Kalau bahasa istilahnya saya itu, saya punya produk nasi kebuli saya katakan. Islam itu produknya Allah, nasi kebuli produk saya. Islam itu produk Allah. Artinya kalau bicara Islam maka tidak bisa lepas kecuali dari aturan Allah. Kita Muslim maka tidak boleh kita lepas. Kita harus punya sambungan dengan sumbernya. Karena Islam itu adalah agama yang sumbernya dari Allah. Nah, saya akan membahas ini biar paham banget. Dari manakah asal usulnya Ahlul Jamaah, Ahlus Sunnah Jamaah dan Ahlul Bid'ah? Sebenarnya dari sini. Dari inna dina indallahil Islam. Orang kadang-kadang kalau membahas masalah ayat ini prioritasnya kepada agamanya, Islamnya dibahas.
Agama yang paling diridhoi Allah adalah Islam. Jadi Islam yang diprioritaskan. Padahal di dalam ayat ini ada satu pemahaman yang kita harus lebih paham, yaitu apa? Justru indallahnya ini yang harus paham. Jadi kalau sebatas Islam adalah agama yang diridhoi Allah, akhirnya Islam saja. Islamnya biasa. Tapi kalau yang kita prioritaskan adalah indallahnya ini, maka nanti kita akan lari di sini. Orang yang mampu memahami indallah ini nanti pasti akan menjadi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau orang yang hanya memahami Islamnya saja, ini akan larinya ahlul bid'ah. Bisa dipahami? Islam itu adalah agama yang sumbernya, indallah itu sumbernya dari Allah. Jadi tidak bisa, orang itu tidak akan pernah bisa dianggap Islam yang Islamnya itu indallah, kecuali harus memiliki mata rantai sambungan sampai Islamnya nyampe kepada Allah. Tidak bisa. Saya kasih gambaran begini, manusia itu kan ciptaan Allah. Manusia disebut manusia karena seperti kita ini manusia. Di Cina itu teknologi saking canggihnya, Jepang itu sampai sanggup bisa menciptakan robot yang bentuknya itu manusia persis. Pernah lihat videonya? Itu manusia persis, bahkan lebih cantik dari istri kita ini. Walaupun manusia ini bisa dibikin sendiri ya. Itu manusia persis, ngomong kayak manusia, geraknya kayak manusia, terus bisa mikir. Suruh makan ngerti, suruh ngambilin sesuatu ngerti. Cuma satu yang nggak bisa, minum sama makan, nggak perlu minum makanan saja. Saya tanya, manusia produk siapa? Disebut manusia, produk apa? Robot tadi walaupun persis manusia, bisa berbuat persis seperti manusia, wajahnya persis seperti manusia. Tapi saya tanya, bisa nggak, mampu nggak orang itu memaksa diri untuk mengatakan itu manusia? Karena kan mampu. Tetap sampai kiamat itu disebut robot. Bisa dipahami nggak? Inilah Islam itu seperti hanya gambarannya manusia produk Allah yang ori. Dan ahlul bid'ah ini adalah produk Cina yang walaupun persis seperti manusia, ini ahlul bid'ah. Artinya apa? Islam yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah Islam yang memiliki mata rantai sanad, aturannya dari Allah. Walaupun sama-sama Islamnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, apa-apanya sama, tapi kalau aturannya nggak bersumber dari Allah, maka apa bedanya dengan robot tadi? Yuk pada robot itu juga sama, kayak manusia persis, bisa bergerak, bisa jalan, bisa ngomong, bisa bikin persis. Tapi kalau bukan produk Allah asli, itu tetap dinyatakan bukan manusia, tetap namanya robot. Bisa dipahami kan? Saya kasih gambar itu nggak? Mana ahlus sunnah ma'al bid'ah? Sebenarnya simpel banget lah. Kalau saya kasih gambaran, ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang sampai sekarang mengaku muslim masih punya guru. Selesai. Karena apa? Kalau kita punya guru kita berguru, sampai guru kita, seperti saya contohkan, saya berguru dengan guru saya Abah Nama Adam, berguru dengan abahnya Mbak Zudi, itu berguru dengan Bapak Mustafa, Bapak Zudi dengan saya Mahfud Mas, kemudian dari saya Zaini Dahlan, saya Bani Sato, saya Bani Zaini Dahlan, usah kepada Imam Syafi'i itu terus kepada saya Abi Robah, Mufti Mekah, seorang tabi'in. Kemudian tabi'in ini berguru dengan sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas berguru langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini namanya ori namanya, paham kan? Ori produknya ori, saya Islam produknya ori, saya punya jalur, ibaratnya legalitas Islam saya itu berori, ada legalitasnya itu. Apa
legalitas Islam yang ori bersumber dari Allah adalah mata rantai sanad ilmiah nyambung sampai Rasulullah. Makanya saya kemana-mana itu mati-matian berjuang mengajak masyarakat, ayo ngaji, cantol hati ini kalau guru. Sebab kalau nggak seperti itu nanti kita masuk dalam golongan ini masalahnya. Kalau masuk dalam golongan ini, kemarin sudah saya gambarkan, ini sahabat sudah melatih bukunya murid. Kemudian kita posisinya di sini nih. Kita posisi di sini, ada Pak RT, ada pengusaha sapi, ada kiai, kemudian ada tukang mancing, ada juga tukang mancing, ada bos kusen, ada semuanya di sini. Lah, selama siapapun di antara ini punya cantolan dengan sini, nyantol semua. Ketika Kanjeng Nabi mengajak umatnya masuk surga, kalau punya cantolan ini naik ke atas, semuanya masuk surga. Walaupun bentuknya tukang mancing, apalagi dagang bangkut baik. Oh, aku ya. Seorang benda sholatnya subuh kawanan, jam sana ngomong Lambi apa wong ini? Biasanya sih ngono iki lambi ini sudah shopping tadi ini. Asal kita punya cantolan, nanti ketika Kanjeng Nabi ngangkat, ini ngangkat semuanya naik ke atas, masuk surga. Lah yang nggak punya cantolan ini yang pada misah ini nanti nyemplung di sini masuk neraka, nyemplung masuk neraka. Alhamdulillah. Sebenarnya selamat itu sesimpel itu. Jadi selamat itu bukan yang saya NU Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham, orang masuk NU Ahlussunnah wal Jamaah mesti surga. Surganya siapa? Baik di surga. NU saja walaupun ngaku anggota NU, yang nggak ngaji, yang nggak nyantol dengan guru, ya neraka. Siapa dulu mereka preman di jalan, tukang apa, copet, kebetulan senang banget kiai belum ngaji istiqomah, tukang ngapusi, pakai tukang ngapusi, dari ngaku apa orang. Asal belum nyantol, insya Allah salah. Tapi dengan syarat, ojo kaken, jangan terlalu bebannya berat. Sebab kalau bicara nyantol kan begini, nyantol itu kan ada sambungannya, ada hubungan yang nyantolin. Kemarin sudah saya terangkan apa yang menghubungkan kita dengan guru kita. Yang pertama adalah ta'alluq ilmi, alaqah ilmiah. Dengan ngaji istiqomah itu berarti dengan sedang menyambungkan cantolan sambungan kepada Rasul. Nah, kemudian ada cantolan yang kedua, yaitu apa? Alaqah batiniyah, itu alaqah mahabbiyah, kecintaan seorang guru terhadapmu batin. Jadi ada alaqah zahir, ada alaqah batin. Ada ta'alluq zahir, ada ta'alluq batin. Ada ta'alluq yang zahir, ada yang zahir yang ngaji istiqomah. Yang batin yaitu cinta dengan seorang guru. Dan ini nggak bisa terpisah. Harus dua-duanya berjejer, berjalan, nyambung seiringan. Nah, jenengan nyantol ya nyantol, tapi ojo kaboten beban. Jenengan nyantol karo kiai tapi tiap dina ngapusi wong bae. Nyantol karo kiai subuh kawanen. Akhirnya sampai bebannya berat. Jenengan nyantol tadi bebannya sekital. Beban dosanya sekital. Lah, sedangkan jenengan tali ini sing nyantol hubungannya apa rapia, nggak begitu kuat ini. Wis kakek maksiat, golek seneng karo guru, apa istilahnya antara iya dan tidak ini. Ngaji ini berdang montong, masih iki orang gede pol. Dina dia mangkat, minggu dia mangkat, kemudian 3 bulan orang mangkat. Kan benar-benar berarti kan. Nah, kalau istilah saya istilahkan tali ini rapuh, talinya itu nggak kuat. Wis tali itu kuat, maksiatnya jalan terus. Akhirnya bebannya berat, kemudian tali ini sih menyambung rapuh.
Lah yang ditakutkan nanti kalau ditarik karena rapia talinya kecil, bebannya berat, putus. Paham ya? Maka itu harus seimbang, ya nyanto tapi berubah hidup. Nyanto dengan kayak gandolan kayak tapi tetap hidupnya dirubah. Supaya ojo kawanan baik, ojo ngapusi wong baik. Yo ngaji tapi yo ojo ngaji kok berubah. Setelah ngaji, ojo ngapusi wong, ojo ngerasani wong dan sebagainya. Dan jam berapa mas? Lalu kita ngaji bisa lama-lama. Soalnya nasinya belum kering. Jam berapa? 9:30. Pas lah.